Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani atau yang biasa disebut Guru Ijai atau Guru Sekumpul lahir pada malam Rabu 27 Muharram 1361 H atau bertepatan dengan tanggal 11 Februari tahun 1942 M di Desa Tunggulirang Seberang, Martapura, Kalimantan Selatan. Guru Sekumpul merupakan putra dari pasangan Al-Arif Bila Abdul Ghani putra Haji Abdul Manaf putra Muhammad Seman putra Haji Muhammad Sa'ad putra Haji Abdullah putra Alalimul, Alamah Mufti Khalid putra Alalimul, Alamah Khalifah Haji Hasanuddin putra Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ketika beliau tinggal di Desa Tunggulirang, beliau tidak menyusu kepada ibu beliau, tetapi hanya mengisap air liur Al-Arif Bila Abdurrahman atau Haji Adu, hingga kenyang selama 40 hari. Sewaktu kecil beliau diberi nama Kusyairi. Semenjak kecil beliau merupakan salah seorang anak yang terpelihara mahfuz. Sifat pembawaan beliau dari kecil yang lain diantaranya adalah beliau tidak pernah bermimpi basah, ihtilam. Sedari kecil beliau selalu berada di samping kedua orang tua dan nenek beliau yang bernama Salbiah. Beliau dipelihara dengan penuh kasih sayang dan berdisiplin dalam pendidikan agama. Sejak dini oleh kedua orang tua dan nenek beliau sudah ditanamkan nilai-nilai ketauhidan dan akhlak yang mulia dan penanaman nilai-nilai Qur'ani dengan mengajari beliau Al-Quran. Abdul Ghani putra Abdul Manaf, ayah dari Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani juga adalah seorang pemuda yang solih dan sabar dalam menghadapi segala situasi dan sangat kuat dengan menyembunyikan cerita dan cobaan, tidak pernah mengeluh kepada siapapun. Beberapa cerita yang diriwayatkan adalah, sewaktu kecil beliau sekeluarga yang terdiri dari 4 orang hanya makan 1 nasi bungkus dengan lauk 1 biji telur dibagi 4. Tak pernah satu kali pun di antara mereka yang mengeluh. Guru Sekumpul sempat dirawat di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura, selama 10 hari, karena kondisinya semakin kritis. Pada tanggal 9 Agustus tahun 2005, Selasa malam, sekitar pukul 20.30, Guru Sekumpul pulang ke tanah air. Beliau tiba di Bandar Udara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, dengan menggunakan pesawat Charter F-28 pada tanggal 10 Agustus tahun 2005, Rabu pagi, pukul 5.10, Guru Sekumpul menghembuskan napas terakhir dan berpulang ke rahmatullah pada usia 63 tahun di kediamannya sekaligus komplek pengajian, Sekumpul Martapura. Sebelum dimakamkan di kompleks pemakaman Al-Mahya di dekat Musala Ar-Raudah, Rabu sore sekitar pukul 16, warga masyarakat yang datang diberikan kesempatan untuk melakukan salat jenazah secara bergantian. Kegiatan ibadah ini berpusat di Musala Ar-Raudah, Sekumpul, yang selama ini dijadikan tempat pengajian oleh Guru Sekumpul. Semenjak kecil Guru Sekumpul sudah digembleng orang tua untuk mengabdi kepada ilmu pengetahuan dan ditanamkan perasaan cinta kasih dan hormat kepada para ulama. Menurut riwayat, Guru Sekumpul sewaktu kecil sering menunggu Al-Alim Al-Fadil Syekh Zainal Ilmi yang ingin ke Banjarmasin, hanya semata-mata untuk bersalaman dan mencium tangannya. Pada tahun 1949, saat berusia 7 tahun, ia mengikuti pendidikan formal di Madrasah Ibtidaiyah Darussalam, Martapura. Kemudian tahun 1955 pada usia 13 tahun, ia melanjutkan pendidikan di tempat yang sama. Pada masa ini ia sudah belajar dengan guru-guru besar yang spesialis dalam bidang keilmuan seperti Al-Alim Al-Fadil Syarani Arif Al-Alim Al-Fadil Husain Qodri Al-Alim Al-Fadil Salim Ma'ruf Al-Alim Al-Alamah Syekh Seman Mulia Al-Alim Syekh Salman Jalil Al-Alim Al-Fadil Al-Hafiz Syekh Nasrun Tahir Kiai Haji. Ini kandangan 3 yang terakhir merupakan gurunya yang secara khusus untuk pendalaman ilmu tajwid. Syekh Seman Mulia adalah pamannya yang secara intensif mendidiknya baik ketika berada di sekolah maupun di luar sekolah. Dan ketika mendidik Guru Sekumpul, Guru Seman hampir tidak pernah mengajarkan langsung bidang-bidang keilmuan itu kepadanya kecuali di sekolahan. Tetapi, Guru Seman langsung mengajak dan mengantarkan dia mendatangi tokoh-tokoh yang terkenal dengan spesialisasinya masing-masing baik di daerah Kalsel, Kalimantan, maupun di Jawa untuk belajar. Seperti misalnya ketika ingin mendalami hadits dan tafsir, Guru Seman mengajak mengantarkan Guru Sekumpul kepada Al-Alim Al-Alamah Syekh Hanang Syarani yang terkenal sebagai muhadis dan ahli tafsir. Menurut Guru Sekumpul sendiri, di kemudian hari ternyata Guru Tuha Seman Mulia adalah pakar di semua bidang keilmuan Islam itu. Tapi karena kerendahan hati dan tawadu tidak menamparkannya ke depan halayak. Semenjak kecil, pergaulannya betul-betul dijaga. Kemanapun bepergian selalu ditemani. Pernah suatu ketika Kusyairi ingin bermain-main ke pasar seperti layaknya anak sebayanya semasa kecil. Saat memasuki gerbang pasar, tiba-tiba muncul pamannya, Syekh Seman Mulia di hadapannya, dan memerintahkan untuk pulang.
Orang-orang tidak ada yang melihat Syekh. Begitu juga sepupu yang menjadi bodyguard-nya. Dia pun langsung pulang ke rumah. Sedangkan Al-Alim Al-Alama Salman Jalil adalah pakar ilmu falak dan ilmu faraid. Pada masa itu, hanya ada 2 orang pakar ilmu falak yang diakui ketinggian dan kedalamannya, yaitu dia dan almarhum Kiai Haji Hanafiah Gobet. Selain itu, Salman Jalil juga adalah Kadi Kudat Kalimantan dan salah seorang tokoh pendiri IAIN Antasari Banjarmasin. Salman Jalil ini pada masa tuanya kembali berguru kepada guru sekumpul sendiri. Peristiwa ini yang ia contohkan kepada generasi sekarang agar jangan sombong, dan lihatlah betapa seorang guru yang alim besar tidak pernah sombong di hadapan kebesaran ilmu pengetahuan, meski yang sekarang sedang menyampaikannya adalah muridnya sendiri. Adapun guru-guru Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani diantaranya, tingkat tahdiri, ibtidai di Keraton Guru Muhammad Zaini Umar, dan Guru Abdul Mu'i tingkat tahdiri, ibtidai Madrasah Darussalam Guru Sulaiman, Guru H. Abdul Hamid Hussein, Guru H. Mahali Abdul Qadir, Guru Muhammad Zain dan Guru Harafi, Guru Syahran pada tingkat Sanawiyah dan Aliyah Pondok Pesantren Darussalam Kiai Haji Hussein Dahlan, Kiai Haji Salman Yusuf, Kiai Haji Syahrani Arif, Kiai Haji Hussein Qodri, Kiai Haji Salim Ma'ruf, Kiai Haji Seman Mulia dan Kiai Haji Salman Abdul Jalil guru dalam ilmu tajwid Kiai Haji Syahrani Arif, Qori dan Hafiz Hanasrun Tahir, Qori dan Hafiz Ha'aini, kandangan guru dalam tasawuf dan suluk Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan, Kiai Falak, Bogor dan Syekh Said Muhammad Amin Al-Qutbi sanad-sanad dalam ilmu tarikat dan berbagai ilmu yang diperoleh dari Syekh Said Muhammad Amin Al-Qutbi, Syekh Said Abdul Qadir Albar, Said Muhammad Alawi Al-Maliki, Syekh Hasan Masyad, Syekh Muhammad Yasin, Padang, Kiai Falak, Bogor, Syekh Ismail Zain Yasin Al-Yamani guru pertama secara ruhani atau mimpi, Al-Alimul Ulama Ali Junaidi Berau bin Al-Alimul Fadil Kadi H. Muhammad Amin bin Al-Alimul Ulama Mufti H. Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Al-Alimul Ulama H. Muhammad Syarwani Abdan, kemudian beliau menyerahkan kepada Kiai Falak yang kemudian beliau serahkan kepada Al-Alimul Ulama Al-Arif Bila As-Syekh Qut As-Said Muhammad Amin Qutbi, kemudian beliau serahkan kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang selanjutnya dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Atas saran Kiai Haji Ali Junaidi, beliau dianjurkan untuk belajar kepada Kiai Haji Muhammad, Desa Gadung, rantau putra dari Syekh Salman Al-Farisi putra Kadiha Mahmud putra Asia putri Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk mempelajari ilmu tentang Nur Muhammad, ajaran agama dan keramat Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani ulama yang berakhlak Al-Quran. Beliau adalah seorang yang mempunyai prinsip dalam berjihad itu benar-benar mencerminkan apa-apa yang terkandung dalam Al-Quran, misalnya seperti beliau akan menghadiri suatu majelis yang sifatnya dakwah Islamiyah atau membesarkan, memuliakan syiar Islam, maka sebelum beliau pergi ke tempat tersebut lebih dahulu beliau turut menyumbangkan harta beliau untuk pelaksanaannya, kemudian baru beliau datang. Jadi beliau benar-benar berjihad dengan harta lebih dahulu kemudian baru dengan badan dalam arti kata mengamalkan atau melaksanakan perintah Al-Quran yang berbunyi, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Qs. At-Taubat, 41. Satu-satunya ulama yang mendapatkan izin mengijazahkan tarikat, As-Samaniyah, Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani adalah satu-satunya ulama di Kalimantan bahkan di Indonesia yang mendapat izin untuk mengijazahkan tarikat, As-Samaniyah. Karena itu banyak yang datang kepada beliau untuk mengambil bayat tarikat tersebut, bukan saja dari Kalimantan bahkan yang datang dari Jawa dan daerah lainnya. Ulama yang sangat berpengaruh dalam mengembangkan pendidikan agama Islam di Kalimantan Selatan Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani adalah seorang zuriat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang mengikuti jejak datuk beliau yang asalnya tinggal di keraton kemudian pindah membuka perkampungan baru di dalam pagar dan mengembangkan pendidikan agama di dalam pagar, maka beliau, Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani, pun pindah pula dari keraton ke Sekumpul membuka komplek perumahan yang dikenal dengan Komplek Ar-Raudah atau dalam Regol, yang kemudian meluas ke sekelilingnya sehingga terbentuklah Gang Taufik dan Gang Mahabah dan lainnya. Di Sekumpul Komplek Ar-Raudah inilah Kiai Haji Muhammad Zaini mendidik para anak murid atau jamaah dalam meningkatkan iman, ilmu dan amal serta takwa kepada Allah. Di Sekumpul Komplek Ar-Raudah inilah Kiai Haji Muhammad Zaini mendidik para anak murid atau jamaah dalam meningkatkan iman,
ilmu dan amal serta takwa kepada Allah SWT yang dilengkapi dengan sarana ibadah, seperti musala dan berbagai perlengkapannya. Di Musala Ar-Raudah inilah beliau mengajar dan membawa jamaah dalam beribadat mengamalkan apa yang dikaji atau diajarkan beliau, sehingga kata, kaji dan gawi, sangat jelas kelihatan dalam proses belajar dan mengajar yang dilaksanakan beliau. Keistimewaan yang diberikan Allah SWT kepada Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani sebagai berikut. 1. Karunia Allah SWT dalam usia kurang 10 tahun beliau sudah mendapat keistimewaan dan anugerah berupa kasyaf hissi, yaitu dapat mengetahui dan mendengar apa yang berada di dalam sesuatu dan yang tersembunyi dan terdinding. Suatu ketika beliau berjalan-jalan di hutan, rerumputan memberi beliau salam dan menyebutkan kegunaannya untuk pengobatan dan berbagai khasiat lainnya. Begitu pula dengan bebatuan dan besi, namun semuanya itu tidak diperhatikan beliau karena beliau anggap hanya sebagai cobaan dan ujian. Kurang lebih pada usia yang sama pada malam Jumat, beliau bermimpi melihat sebuah bahtera kapal besar yang turun dari langit dan di muka kapal itu terdapat pintu masuk dan terdapat seorang penjaga seorang lelaki berjubah putih dan di pintunya tertulis Safinatul Aulia, bahtera para wali Allah. Tatkala beliau berusaha masuk ke dalam kapal, beliau dihalau penjaganya hingga tersungkur dan beliau pun langsung terbangun. Malam Jumat berikutnya mimpi tersebut terulang kembali hingga pada malam Jumat ketiga beliau bermimpikan yang sama dan beliau diperkenankan masuk ke dalam bahtera tersebut dan disambut oleh seorang syekh dan di dalamnya beliau melihat banyak kursi yang kosong. Setelah beberapa lama atau sekitar puluhan tahun, ketika beliau beranjak dewasa dan menuntut ilmu ke tanah Jawa, ternyata orang yang menyambut beliau dan menjadi guru beliau yang pertama adalah orang yang menyambut beliau dalam mimpi tersebut. 2. Akhlak mulia Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani. Sejak kecil Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani hidup di tengah keluarga yang saleh dalam didikan orang tua dan bimbingan paman beliau Kiai Haji Seman mulia, sehingga betul-betul tertanam dalam lubuk hati beliau sifat-sifat mulia, sabar, rida, pasrah, kasih sayang, tidak pemarah, pemurah, sehingga apapun yang terjadi terhadap diri beliau, beliau tidak pernah mengeluh dan mengadu kepada orang tua sekalipun beliau pernah dipukul oleh orang yang dengki kepada beliau. 3. Seorang yang mencintai alim ulama. Beliau adalah orang yang sangat mencintai dan memuliakan ulama dan orang saleh. Hal ini tampak sejak beliau masih kecil. Di masa kecil beliau selalu menunggu di jalan di mana biasanya Kiai Haji Zainal Ilmi lewat pada hari tertentu ketika hendak ke Banjarmasin, hanya untuk bersalaman dan mencium tangan Kiai Haji Zainal Ilmi. 4. Petunjuk Allah SWT di masa remaja Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani pernah bermimpi bertemu dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin, dua cucu Rasulullah SAW, dan keduanya masing-masing membawakan pakaian dan memakaikannya kepada beliau Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani, dilengkapi dengan surban dan berbagai pakaian lainnya, dan ketika itu beliau diberi gelar Zainal Abidin, perhiasan para ahli ibadah. Sesudah dewasa tampaklah kebesaran dan keutamaan beliau dalam berbagai hal. Banyak orang yang datang belajar kepada beliau. Para habaib senior, ulama, guru bahkan guru yang pernah mengajar beliau sekalipun. Beliau adalah seorang ulama yang mengumpulkan antara syariat, tarikat dan hakikat. Beliau pun adalah seorang yang hafal Al-Quran serta tafsirnya, yaitu tafsir Al-Jalalain. 5. Sangat sayang kepada orang tua dan keluarga serta bimbingan sang paman yang sangat berpengaruh. Pendidikan yang diberikan oleh paman beliau Kiai Haji Seman mulia sangat berpengaruh dalam dirinya. Selain mengajar beliau di sekolah, paman beliau juga membawa beliau kepada ulama-ulama lainnya yang mempunyai keahlian khusus dan mengantar beliau langsung baik di Kalimantan maupun di luar Kalimantan. Untuk mendalami tafsir dan hadits, beliau dibawa kepada As-Syekh Hasyarani Arif sekalipun Kiai Haji Seman mulia sebagai pagar semua bidang keilmuan, namun sifat rendah hati beliau, tawadu, itulah yang tertanam dalam diri beliau yang memberi pengaruh pada diri Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani. Pernah suatu ketika, beliau ingin bermain seperti anak-anak lainnya. Beliau bersama teman yang biasa menemani beliau, pergi ke pasar. Namun apa yang terjadi ketika tiba di pintu gerbang pasar, beliau melihat paman beliau dan menyuruh untuk pulang, sedang teman beliau itu tidak melihat adanya sang paman. Dan beliau pun langsung pulang ke rumah. Beliau, Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani, adalah seorang yang amat berbakti kepada kedua orang tua serta paman beliau. Sehingga suatu ketika mereka sakit sedikit pun beliau tidak pernah meninggalkan meski beliau sendiri dalam keadaan sakit. 6. Keturunan, zuriat, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau adalah seorang ulama keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang menghidupkan kembali amalan dan tarikat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.
7. Seorang ulama yang selalu dirindukan sifat lemah lembut, kasih sayang, ramah tamah, tidak pemarah dan pemurah sangat tampak pada diri beliau sehingga beliau sangat disenangi oleh segenap orang, sahabat, serta murid beliau. Salah satu sifat beliau yang sangat mulia adalah kalau ada orang yang tidak senang melihat keadaan beliau dan memberi kritikan kepada beliau, maka beliau tidak membalasnya. Semua tamu-tamu yang bertandang ke rumah beliau selalu diberi jamuan serta berbagai nasihat yang berguna. 8. Kegiatan pengajian yang selalu ramai pada hari-hari pengajian, sekalipun tidak diundang, murid-murid yang mengikuti pengajian beliau tidak kurang dari puluhan ribu orang yang datang dari berbagai penjuru daerah di Kalimantan Selatan dan dari daerah lainnya. Itu adalah karena semata-mata karunia Allah SWT yang diberikan kepada beliau dan menjadikan beliau sebagai seorang ulama, warasatul anbiya, dan Allah telah tentukan beliau seorang yang alim lagi mulia. Karomah Abah Guru Sekumpul yaitu, 1. Memunculkan buah rambutan belum musimnya, ketika beliau masih tinggal di keraton di mana biasanya setelah selesai pengajian atau pembacaan maulid, beliau berbincang-bincang dengan beberapa orang murid yang masih belum pulang sambil bercerita tentang orang-orang tua dahulu, yang isinya untuk dapat diambil pelajaran dalam meningkatkan amaliyah. Tiba-tiba beliau bercerita buah rambutan yang pada waktu itu masih belum musimnya, dengan tiada disadari dan diketahui oleh yang hadir beliau mengacungkan tangan ke belakang dan kemudian tampak di tangan beliau satu biji buah rambutan masak yang kemudian buah rambutan tersebut langsung beliau makan. 2. Meminta kepada Allah SWT menurunkan hujan pada suatu musim kemarau yang panjang, di mana hujan sudah lama tidak turun sehingga sumur-sumur sudah hampir mengering, maka cemaslah masyarakat ketika itu dan mengharap hujan akan segera turun. Melihat hal yang demikian banyak orang yang datang kepada beliau mohon minta doa agar hujan segera turun, kemudian beliau lalu keluar rumah dan menuju pohon pisang yang berada di dekat rumah beliau. Setelah memanjatkan doa kepada Allah SWT dan bertawasul kepada baginda Rasulullah SAW, lalu beliau goyang-goyangkan pohon pisang tersebut dan tidak lama kemudian hujan pun turun dengan derasnya. 3. Air doa Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani. Banyak orang yang menderita sakit seperti batu ginjal, usus membusuk, anak yang tertelan jarum peniti, orang yang sedang hamil dan bayinya jungkir serta meninggal di dalam perut ibunya, yang semuanya itu menurut keterangan dokter harus dioperasi. Namun keluarga mereka meminta doa dan pertolongan kepada Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani, maka dengan air yang beliau berikan semuanya dapat tertolong dan sembuh tanpa operasi. Masih banyak keramat dari Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani. Yang tersebut di atas hanya sebagian dari sekian banyaknya keramat beliau yang ditulis oleh penulis. Memang keramat ini sangat sulit untuk akal sehat kita menerimanya, namun itulah kekuasaan Allah SWT yang ditunjukkan dan diberikan kepada seorang hamba yang dikasihinya. Pesan-pesan ini ditulis beliau sekitar 20 tahun lalu, tepatnya pada 11 Jumadil Akhir 1413 meski wasiat ini ditulis dalam bahasa sederhana, namun makna yang terkandung di dalamnya sangatlah mendalam. Pesan-pesan yang sering disampaikan beliau dalam pengajian adalah 1. Jangan bakil, yakni hendaklah jadi orang yang pemurah, karena sifat bakil adalah sifat mazmunah yang paling bandel dan tidak akan keluar sebelum sifat-sifat mazmunah lainnya keluar. Dan apabila keluar sifat bakil ini berarti sifat-sifat mazmunah lainnya sudah keluar lebih dahulu. Dan sering beliau ucapkan bahwa di pintu surga tertulis, anti haramun, ala kuli bakhilin, maksudnya pintu surga dilarang, haram dimasuki orang bakil. 2. Jangan tertipu dengan keramat-keramat, yakni dengan segala keganjilan dan keanehan, karena keramat itu adalah anugerah dan pemberian Allah SWT kepada hambanya bukan karena suatu kepandaian atau keahlian. Karena itu janganlah terlintas atau berniat untuk mendapatkan keramat dengan melakukan ibadah atau membaca wirid karena keramat yang mulia dan tinggi nilainya adalah istiqomah di dalam ibadah. 3. Kaji dan gawi maksudnya, tuntut ilmu kemudian amalkan. Selain beberapa pesan di atas, Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani juga memberi beberapa poin wasiat bagi warga Kalimantan Selatan dalam menghadapi keterpurukan dan krisis akhlak pada zaman sekarang ini. Beberapa poin wasiat tersebut adalah selalu berpegang teguh kepada Allah SWT dan baginda Rasulullah SAW, menghormati serta menjunjung tinggi kedua orang tua dan para ulama, berbaik sangka terhadap sesama muslim, murah hati, murah harta, manis muka, jangan pernah menyakiti orang lain, mudah memaafkan kesalahan orang lain, angan saling bermusuh-musuhan, jangan tamak, rakus dan serakah, selalu yakin keselamatan itu kepada kebenaran, jangan merasa baik daripada orang lain, tiap-tiap orang yang iri, dengki, atau mau mengadu domba jangan dilayani, serahkan saja kepada Allah. Beberapa hasil karya tulis Kiai Haji
Muhammad Zaini Abdul Ghani, antara lain, Risalah Mubarakah dalam bahasa Arab Manaqib Asy Syekh Muhammad Saman Al-Madani dalam bahasa Arab Ar-Risalat An-Nuroniyah fi Syarh at-Tawassulat As-Samaniyah, dalam bahasa Arab Nubzat min Manaqib Al-Imam Al-Masyhur bil Ustadz Al-Azam Muhammad bin Ali Ba'alwi dalam bahasa Arab.